Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 2 yang semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat dalam berpuasa dan beribadah. Untuk pelajaran kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang praktek sholat ya. Setelah kita kemarin belajar tentang bacaan-bacaan sholat, nah maka sekarang kita juga harus memahami dan mengetahui gerakan-gerakan sholat yang benar itu bagaimana dan urutannya ya, karena sholat itu tentu harus berurutan gerakannya, tidak boleh sembarangan gitu ya. Sebagai gerakan sholat, yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Nah ini tentu semuanya sudah tahu ya. Ketika kita hendak sholat, sudah siap dengan sajadah yang kita gelar, kemudian berdiri tegap dengan menghadap kiblat. Kalau kiblatnya kita orang Indonesia ya berarti menghadap ke barat, agak serong ke kanan sedikit. Karena yang dimaksud kiblat itu artinya menghadap ke Ka'bah. Ya. Bersiap dan berdiri tegak menghadap kiblat itu adalah gerakan sholat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram, yaitu dengan membaca Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang pertama ya dalam sholat. Untuk laki-laki ya, jika dalam sholat takbiratul ihramnya mengangkat kedua tangannya adalah sejajar dengan telinga. Nah itu digambar contohnya laki-laki ya, sejajar dengan telinga, dengan telapak tangan menghadap ke depan, bukan menghadap ke samping atau ke telinga ya, tetapi telapak tangan menghadap ke depan. Kalau laki-laki tinggi tangannya sejajar, tinggi telapak tangannya sejajar dengan telinga. Kalau perempuan tinggi telapak tangannya ketika takbiratul ihram itu sejajar dengan pundak. Ya. Atau dada. Pundak atau dada itu sejajar itu ya. Jadi laki-laki dan perempuan berbeda. Ingat, telapak tangan menghadap ke depan dengan mengucap Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Nah, berarti di tengah-tengahnya ya, antara pusar dan dada. Dengan posisi yaitu tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Nah, seperti di gambar itu ya. Berarti nanti kalau dilihat dari depan, posisi tangan kanan adalah terlihat menutupi tangan kiri, bagian ujung tangan kiri ya, seperti di gambar itu ya. Ya, jadi gerakannya
dan posisi tangannya adalah seperti itu. Kemudian yang keempat, nah kalau bacaannya kan kemarin sudah ya, setelah kita posisi tangan seperti ini tadi, kemudian membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Nah kemudian gerakan selanjutnya adalah ruku. Apa itu ruku? Ruku itu ya menekuk tubuh dengan posisi berapa ini berarti ya 90 derajat gitu ya. Ya, 45 derajat. Menekuk seperti yang digambar itu. Sambil membaca bacaan ruku yang kemarin ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Gerakannya seperti itu. Jadi posisi kaki lurus, kemudian posisi badan dengan kepala juga lurus. Nah, dengan kedua tangan memegang lutut, posisinya di lutut. Yang tangan kanan berarti di lutut sebelah kanan, yang tangan kiri di lutut sebelah kiri. Dan posisi wajah menghadap ke tempat sujud. Ya, itu gerakan ruku. Yang selanjutnya adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu artinya bangun dari ruku dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Oh, ini gambarnya tidak sempat ditampilkan mengangkat tangan ya. Jadi ketika bangun dari ruku mengangkat dua tangan. Sama posisinya seperti tadi takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, itu. Nanti ada bacaannya lagi Rabbana lakal hamdu yang kemarin sudah kita pelajari itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah gerakan sujud. Ya, seperti di gambar itu, karena ini gambarnya kecil ya, tidak terlalu jelas mungkin. Sujud, posisi sujud sambil membaca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Posisi sujud yang harus menempel di tempat sujud itu ada apa saja? Nah, ini yang harus menempel di tempat sujud ada 7 bagian. Ya, kalau dari bawah berarti kedua kaki dengan posisi seperti seperti orang jinjit itu ya kaki kita. Jadi jarinya ditekuk. Ya, itu 2 kaki. Kemudian kedua lutut menempel di tempat sujud. Kemudian kedua telapak tangan. Nah, berarti ada 6 ya. Totalnya ada 7. Yang satunya adalah jidat. Nah, jidat kita harus ditempelkan di tempat sujud. Nah, jadi ada 7 bagian yang harus menempel di tempat sujud, yaitu kedua ujung telapak kaki, kemudian kedua lutut, kedua telapak tangan dan jidat. Nah, gerakannya seperti pada gambar. Itu namanya sujud. Selanjutnya adalah gerakan duduk di antara 2 sujud sambil membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni ya, sampai selesai itu. Nah, ini yang paling penting adalah posisi kakinya. Ya, seperti pada gambar. Posisi kaki kita ketika posisi duduk di antara 2 sujud adalah kaki kiri kita duduki ya. Jadi kita duduki ini kaki kiri kita. Kita duduki, kemudian kaki kanannya seperti orang jinjit. Ya. Dan jari tangan kita, telapak tangan kita ditaruh di atas kaki kita. Tapi sejajar dengan lutut, jangan melebihi lutut ya, jangan melebihi ke depan dari lutut maksudnya. Nah, posisinya seperti itu ya, badan tegap. Nah, itu namanya gerakan duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-8 adalah duduk tasyahud awal atau duduk tahiyat awal sambil membaca bacaan tasyahud awal, at-tahiyatul itu sampai dengan
sholawat. Posisinya sama dengan duduk di antara dua sujud ya, yaitu dengan kaki kiri kita duduki, kemudian kaki kanan seperti sedang jinjit. Nah, ini bedanya kan hanya di gerakan tangan, gerakan jari kita. Nah, menunjuk ya, jari telunjuk kita menunjuk ketika membaca tahiyat. Kapan menunjuknya? Menunjuknya adalah ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Lah itu illallahnya nunjuk. Nah, itu namanya gerakan duduk tasyahud awal atau duduk tahiyat awal. Dan yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir sambil membaca bacaan tasyahud akhir. Bacaannya sudah kemarin kita pelajari ya, yaitu sama dengan bacaan tahiyat awal, hanya saja ditambah sholawat. Posisinya bagaimana? Posisinya adalah kaki kanan masih sama dengan yang tadi, yaitu seperti orang jinjit. Sedangkan kaki kiri bukan kita duduki, namun kita masukkan di bawah pergelangan kaki kanan. Nah, seperti pada gambar itu ya. Dan posisi jari menelunjuk saat membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu namanya gerakan duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Dan gerakan sholat yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke kanan dulu ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Menengok ke kiri. Nah, gitu ya. Itu tadi adalah gerakan-gerakan dalam sholat yang mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak dengan baik, dan mudah-mudahan menjadi anak yang rajin dalam sholat, dan tentu gerakan-gerakannya juga semakin bagus, semakin sempurna. Sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Apabila ada salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.